Suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat sore. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk terus-menerus bertumbuh dalam Dia. Seiring berjalannya waktu kehidupan kita mestinya semakin selaras dengan hidup Kristus sendiri. Pikiran, hati, dan perbuatan kita kiranya semakin menemukan kepenuhannya dalam diri Kristus. Standar-standar kehidupan kita bukan lagi sesuai dengan apa yang kita pikirkan semata, tetapi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus sendiri. Itulah pesan yang diwartakan oleh Santo Paulus pada hari ini dalam bacaan kedua kepada kita. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup itu hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus. Kita semua para saudara-saudari juga demikian, bahwa Kristus telah mati untuk kita dan kita mengimani itu, maka kita tidak lagi hidup semata-mata untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah wafat dan bangkit untuk kita. Oleh karena itu, peristiwa wafat dan bangkit Yesus Kristus itu tidaklah cukup kita pandang sebagai sebuah peristiwa heroik semata dalam kitab suci, tetapi lebih dari sebuah peristiwa semacam itu, wafat dan kebangkitan Kristus ini adalah dasar dan orientasi setiap kita orang yang beriman. Oleh karena itu para saudara-saudari, perlu kita bertanya dalam hati, dampak rohani apakah yang terjadi dalam diri Anda, dalam diri saya, dengan mengimani Yesus yang wafat dan bangkit itu? Perubahan semacam apakah yang telah terjadi dalam hidup kita sampai sedewasa ini? Harapan semacam apakah yang sudah bertumbuh dalam hati kita dengan mengimani Yesus Kristus itu? Saudara-saudari yang terkasih, dalam kenyataannya kita mengakui dengan rendah hati bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini tidaklah selalu mudah untuk kita tempuh. Semakin kita mengejar Kristus, semakin kita hidup dalam keutamaan-keutamaan yang diajarkan oleh Yesus, maka semakin kita berhadapan secara real dengan musuh-musuh, dengan pergumulan-pergumulan hidup kita di dunia ini. Banyak hal yang menjadi tantangan-tantangan iman kita, di mana peristiwa-peristiwa itu menghantar kita pada satu pergumulan kehidupan. Sering saya merenungkan para saudara-saudari, rahmat memang datang silih berganti. Pada saat yang sama, pergumulan hidup Anda juga datang silih berganti. Gereja itu menyadari sungguh-sungguh rahmat Tuhan yang bekerja, tapi juga gereja dengan rendah hati melihat bahwa perjalanan ini juga dihadang oleh pergumulan-pergumulan yang tiada hentinya. Bahkan bagaikan topan yang menghempas perahu para murid dan Yesus hari ini, demikian juga kiranya gambaran sederhana dalam kehidupan kita ini, begitu banyak pergumulan itu, begitu besar, membuat hidup kita ini bisa tergoncang, terhempas, orientasinya menjadi tidak lagi tepat, bahkan bisa tenggelam. Saudara-saudari yang terkasih, itulah realitas hidup kita. Dan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa hidup beriman itu bebas dari pergumulan itu. Yang Yesus janjikan kepada kita ialah supaya kita setia menempuh jalan-jalan salib yang Yesus sendiri telah teladankan kepada kita. Iman tidak membebaskan Anda dari penderitaan dan pergumulan hidup di dunia ini,
tetapi iman membimbing kita semua untuk menempuhnya, bahkan melampauinya dengan penuh iman. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita dalam hidup ini melihat hidup kita, pergumulan hidup kita ini secara tidak adil, tidak fair. Kita cenderung untuk menempatkan diri kita ini sebagai orang yang memikul terlalu banyak beban. Orang kaya mungkin akan mengatakan, mungkin lebih bahagia hidup tidak kaya, karena hidup kaya itu rasanya memiliki banyak ketakutan. Orang miskin juga barangkali akan mengklaim dirinya sebagai orang yang merasa tidak beruntung. Orang sakit mungkin juga merasa Tuhan tidak adil pada dirinya, harus memikul sakit penyakit yang berat, yang sekian lama tidak sembuh-sembuh, biaya pengobatan begitu mahal, dan masih banyak hal yang lain. Saudara-saudari, ingatlah bahwa Tuhan tidak mempercayakan penderitaan pada kita lebih dari kemampuan kita untuk memikulnya. Tuhan mempercayakan itu karena Tuhan tahu ada rahmat yang membuat kita mampu untuk memikulnya. Suatu kali para saudara-saudari, seorang romo bertemu dengan seorang bapak. Kemudian mereka bercerita panjang lebar. Lalu kemudian seorang bapak ini berkata, Romo itu enak hidupnya. Kok bisa? Iya, kan Romo tidak memikirkan keluarga, tidak perlu memikirkan makan minum, tidak perlu memikirkan pasangan hidup, anak-anak nanti sekolah di mana dan macam-macam itu semua dia sebutkan. Kemudian Romo ini mau jawab juga sungkan, ya kan? Kemudian dia hanya bilang dalam hati, tapi dia bilang, Tuhan, ampunilah bapak ini sebab dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dia pikir kalau kita tidak punya beban seperti ini, lalu kita seolah-olah yang paling bahagia di sini. Sama, ya kan? Semua orang dengan pilihan masing-masing punya konsekuensi yang harus dipikul masing-masing. Bentuk dan bobotnya berbeda, tetapi kita punya beban yang harus kita pikul bersama. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari kita dengan rendah hati semakin mengeratkan diri kita pada Tuhan. Para murid sempat mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan ketika dalam hempasan ombak yang dahsyat. Bukan hanya para murid, kita juga mengalami itu. Para rasul juga mengalami itu. Para martir juga mengalami hal yang sama. Tetapi lihatlah bahwa rahmat Tuhan tetap bekerja dalam diri orang beriman. Kita diselamatkan bukan karena kita tahu tentang Tuhan, kita diselamatkan karena mau percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah absen dari hidup kita. Kalau orang Jawa bilang, Gusti boten sare. Tuhan tidak tidur, Tuhan itu bersama dengan kita. Oleh karena itu para saudara-saudari, mari kita pegang selalu pertanyaan Yesus ini atau teguran Yesus ini. Mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya? Dalam kitab suci di perikop yang lain dikatakan, ketakutan sebesar apapun dalam diri kita tidak menambah sehasta apapun. Justru kalau kita semakin takut hidup dalam ketakutan, kita tidak memulai sesuatu apapun, kita semakin jauh dari apa yang Tuhan rencanakan untuk kita. Saudara-saudari, pada hari ini di tengah-tengah kita ada adik-adik ini, para misdinar ini. Mereka ingin belajar menjadi orang beriman yang baik. Satu pesan saya kepada Anda, semua adik-adik, kalau mau melayani, ya, jagalah semangatmu untuk terus melayani dengan setia. Kalau kalian mau melayani, akan selalu ada tantangan-tantangan dalam hidupmu. Mungkin kemalasan, ya kan? Mungkin ketidakdisiplinan. Akan selalu ada. Tapi percayalah bahwa kalau kalian memang punya niat untuk melayani Tuhan, itu akan dapat kalian lalui. Yang kedua, mohon doakan orang tua kalian ya, supaya orang tua kalian selalu mendukung kalian dengan sepenuh hati.
Karena misdinar seperti kalian begini, kalau mau tugas pasti tergantung sepenuhnya pada orang tua. Nah, jadi ini juga pesan para orang tua ya. Sudah hantar sampai ke sini, harus dukung sampai selanjutnya. Setuju? Setuju. Ya. Ini pesan dari pastor paroki ini mewakili. Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus buat adik-adik sekalian, kalian punya pelayanan yang istimewa. Banyak orang ingin atau rindu boleh melayani di sini, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk itu. Ya, jadi kalian punya ranah pelayanan yang istimewa, yang dekat dengan Tuhan. Maka jagalah selalu dirimu. Ingat bahwa kamu dipanggil untuk melayani sesuatu yang sakral, yang suci. Jadilah juga suci ya. Berdoa yang baik, jaga perkataanmu dengan baik, jaga bahasa tubuhmu dengan baik. Kalian melayani Tuhan dan melayani Bapak Ibu yang hadir di dalam perayaan-perayaan suci ini. Semoga saudara-saudari sekalian kita boleh bertumbuh dalam iman yang teguh, harapan yang selalu bernyala, karena Tuhan selalu beserta kita. Tuhan memberkati.